Kesempatan kali ini akan dijelaskan tentang perkalian bentuk aljabar, pembagian bentuk aljabar, dan bagaimana mencari nilai dari bentuk aljabar dengan substitusi angka. Yang pertama, perkalian bentuk aljabar. Jadi untuk kunci dari perkalian bentuk aljabar adalah kita mengalihkan angka-angkanya dulu, ya, dipisahkan. Kemudian kita mengalihkan huruf-hurufnya. Ya, jadi kalau ada huruf yang sama dikalikan, nanti akan muncul pangkat. Misalnya nanti ada huruf yang sama A kali A, nanti hasilnya A pangkat 2. Tetapi kalau hurufnya berbeda, maka hurufnya sisa dituliskan biasa, disambung. Misalnya A kali B, ya jadinya AB. Atau B kali A tetap BA, seperti itu. Nah, apabila di depan huruf tidak ada angka, maka dianggap di situ ada angka 1. Ya, contohnya ya, kita cek saja langsung dari contoh ini. Misalnya A kali 7 kali B. Ya, di sini sebenarnya ada 1A kali 7 kali 1B. Jadi kita kalikan angka-angkanya dulu. 1 kali 7 kali 1 dapat 7. Lalu kita kalikan hurufnya. A kali B, jadi AB. Jadi bisa dituliskan 7AB seperti ini. Ya, selesai. Nah, kalau untuk yang bagian B ini, ya, jadi ini ada 5 kali 1Y, ya, tapi tidak ditulis satunya, kali negatif 2X kali 1Y. Jadi kita kalikan dulu angka-angkanya. 5 kali 1 kali negatif 2 kali 1. Atau boleh kan kali satunya dianggap tidak ada. Makanya muncul di sini 5 kali negatif 2. Jadi hasilnya negatif 10. Selanjutnya dikalikan huruf-hurufnya. Y kali X kali Y. Ya, jadi Y kali X kali Y. Jadi karena di sini ada hurufnya yang sama, yaitu Y, maka jadi Y pangkat 2. Karena Y-nya sudah ada 2. Jadi negatif 10 X kali Y pangkat 2. Negatif 10 X Y pangkat 2 ditulisnya. Demikian juga dengan contoh-contoh selanjutnya. Sama sistemnya ya. Kalikan dulu angkanya. Yang 2A ini negatif 6 kali 4 kali negatif 2 kali 3. Jadi negatif kali positif kali negatif kali positif. Maka tetap positif nantinya. Jadi 6 kali 4 24 kali 2 48 kali 3 144. Selanjutnya huruf-hurufnya kita cek dulu yang sama. P dengan P ada 2 ya, berarti nanti P pangkat 2. Lalu Q dengan Q ada 2 juga, jadi nanti Q pangkat 2. Jadi hasilnya 144 P pangkat 2 Q pangkat 2. Cukup mudah. Yang bagian B juga sistemnya sama. Seperti itu, angka dulu baru huruf. Nah, sekarang bagaimana kalau perkalian dengan suku 2? Suku 2 maksudnya di sini modelnya langsung ke contoh ya, seperti ini. Ini pakai sifat kali masuk sebenarnya istilahnya ya, dikalikan ke dalam. Jadi saya berikan penjelasan sedikit. Untuk yang nomor 1 kita bisa lihat di sini. Kita kalikan saja X dikali 3X, 1X kali 3X. Jadi angka dengan angka, 1 kali 3, 3. Lalu huruf dengan huruf, jadi X-nya jadi pangkat 2. Ya, X kali X kan X pangkat 2 ya, sama kayak 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Lalu setelah itu selesai, lalu kalikan lagi ke yang di belakang. Jadi X kali 5, ya, hasilnya 5X. 5X seperti ini. Ya, selesai. Ya, jadi cuma seperti itu sistemnya. Yang kedua juga sama. Kalikan dulu yang di depan. Dapatnya 2 kali 4, nanti 8. Angkanya dulu ya dikalikan, lalu hurufnya X kali X pangkat 2. Jadi X kali X kali X, jadi X-nya jadi 3. Jadi X pangkat 3. Selesai. Lalu yang di belakang, angkanya dulu 2 kali negatif 3 negatif 6. Lalu X kali Y, tetap XY, seperti ini. Selesai. Lalu untuk yang nomor 3 juga
Kalau ada 3 berarti 3 kali kerja. X kali 3X dapatnya 3X pangkat 2. Terus X kali Y, XY, X kali 5, 5X, seperti itu. Nah ini juga sama sistemnya kalinya. 4X kali X kuadrat, angkanya dulu ya, 4 kali 1 4, X nya jadi pangkat 3 karena ada 3X nya ya. X pangkat 2 kan X kali X gitu. Jadi kalau dikali X lagi nanti jadi pangkat 3, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, 4X dikali dengan 2X Y ya. Jadi kita lihat angkanya dulu, 4 kali 2 8, lalu X nya kali X kali Y, jadi X nya ada 2, sekarang Y nya masih 1. Dan yang terakhir 4X kali negatif 3Y kuadrat ya. Hurufnya, angkanya dulu ya, 4 kali min 3 min 12 X Y kuadrat. Selesai. Nah ini yang mudahnya ya. Sekarang masuk ke yang lebih tinggi lagi, bagaimana kalau ada 2 seperti ini ya. Jadi sistemnya sama seperti yang tadi, cuma kita kerjanya 2 kali. Kerjanya 2 kali maksudnya gimana? Jadi kita anggap dulu bahwa 4-nya tidak ada. Kita anggap ini dulu tidak ada. Jadi sama seperti tadi, 3X kali X, lalu 3X dengan negatif 2. Nanti hasilnya sama dengan 3X kali X, dapatnya 3X pangkat 2. Terus 3X kali negatif 2 jadi negatif 6X. Nah setelah itu selesai, baru kita kerjakan yang di belakang ya. Jadi 3X yang di depan ini kita anggap tidak ada, kita pakai lagi yang di belakang ya, yang positif 4X tadi, positif 4 ya. Jadi positif 4 kali X dapatnya positif 4X, lalu positif 4 kali negatif 2 jadi hasilnya negatif 8, seperti ini. Jadi 2 tahap pengerjaan, jadi bergantian, yang 3X dulu, habis itu yang 4. Nah setelah itu kita cek di sini, kalau masih bisa dikerjakan kita lanjutkan ya. Maksudnya masih bisa dikerjakan adalah masih ada yang suku sejenis. Jadi kalau suku sejenis kan bisa dijumlahkan ya, atau bisa dikurangkan. Jadi 3X kuadrat, karena itu sama-sama X ya, maka negatif 6 tambah 4 boleh diselesaikan, dapat negatif 2X kurang 8 ya. Ini selesai. Jadi hati-hati setelah bekerja jika masih bisa dilanjutkan, masih ada suku yang sejenis ya. Suku sejenis itu adalah suku yang hanya memiliki perbedaan di variabelnya. Jadi huruf yang di belakang dengan pangkatnya sama. Jadi sama-sama X ya, makanya bisa dilanjutkan. Jadi yang kedua sistemnya juga seperti itu ya. Yang contoh yang kedua ini kita bisa kalikan dulu yang depan ke yang di belakang. Jadi 2X kuadrat lalu 2X, terus yang belakang negatif 3X dengan negatif 3. Hasilnya ini jadi 4 tahap. Nah yang bisa dikerjakan ini lebih lanjut ya, di 2X kuadrat terus positif 2 kurang 3 jadi negatif 1X. Negatif X bisa satunya ndak usah ditulis ya. Selesai seperti ini ya. Jadi itu saja model untuk perkalian jika 2 suku dikali 2 suku. Sekarang kita lanjut ke pembagian bentuk aljabar ya. Sama sistemnya dengan pembagian, angkanya dulu yang perkalian ya, angkanya dulu yang dikerjakan, setelah itu huruf-hurufnya ya. Jadi hurufnya dibagi.
Contohnya ini yang bagian A. Ini 28 dulu dibagi negatif 7. Jadi hasilnya negatif 4. Terus huruf yang sama, A pangkat 5 dibagi A pangkat 4. Nanti kalau A pangkat 5 bagi A pangkat 4, sisa A pangkat 1. Kenapa seperti itu? Ya, karena bisa dianggap dicoret ya. Kalau mau tuliskan pengerjaannya A pangkat 5 itu A kali A kali A kali A kali A. Sementara A pangkat 4 itu A kali A kali A kali A. Jadi itu bisa dicoret habis. Jadi sisa A nantinya. Jadi supaya mudah, kalau ada pembagian begini, pangkatnya sisa dikurang. Nah itu boleh. Jadi sisa A pangkat 1 atau A saja ya. A pangkat 1 biasanya tidak ditulis. Makanya di sini dapat A saja, terus B pangkat 3 tidak dibagi. Jadi diulangi sekali lagi. Kita bagi dulu antara angka dengan angka atau koefisien dengan koefisien. Setelah itu huruf yang sama dibagi. Ya, yang tidak punya pasangan tidak usah dibagi ya, dibagi 1 saja sama ya. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, mungkin yang kedua contohnya ya, yang bagian B. Dilihat. Pembagiannya yang bagian B, berarti 42-nya kita bagi 6 dulu, dapat 7, lalu X pangkat 7 dibagi dengan X pangkat 3, jadi pangkatnya dikurangkan. Supaya cepat ya, 7 kurang 3, jadi X pangkat 4, lalu Y-nya juga dikurangkan, 8 kurang 2 dapat 6, lalu Z-nya tidak ada pasangan tetap Z. Jadi 7X pangkat 4, Y pangkat 6, Z. Oke, ini cukup mudah untuk pembagian. Nah, sekarang bagaimana kalau pembagiannya? Pembaginya seperti ini. X kuadrat tambah 8X tambah 12. Ini supaya mudah ya, saya tuliskan langkah-langkahnya dulu ya. Supaya lebih paham. Ini sama dengan pembagian biasa kan. Kalau pembagian biasa misalnya diingat, misalnya 126 bagi 3. Jadi 12 dulu bagi 3 dapat 4, lalu dikalikan dapat 12, dikurangkan turun 6. 6 bagi 3 2 kali 3 6, hasilnya 0. Jadi ini pakai pembagian model bersusun seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk aljabar yang dibagikan? Ya, jadi mudah saja. Kita tulis dulu X kuadrat tambah 8X tambah 12-nya di bawah tanda bagi seperti ini. Lalu X tambah 2-nya di luar. Nah, yang dibagi adalah cukup dulu yang di depannya. Antara X kuadrat dengan X. Itu yang dibagi dulu pertama. Itu langkah pertamanya. Jadi X kuadrat dibagi X, nanti sisa X pangkat 1, karena X kali X itu X kuadrat, dibagi X coret, jadi sisa X seperti itu. Nah, hasilnya X itu sisa kita tulis di bagian atas sini ya, hasilnya X. Nah, selanjutnya setelah kita dapat yang di atas, kita kalikan ya, kalikan ke sini. Seperti kan tadi kalau pembagian biasa seperti itu, hasilnya dikalikan ya, supaya dapat untuk pengurang yang ada di bawah. Ya, jadi kita kalikan X kali X dapat X pangkat 2. Ya, karena X-nya sudah ada 2. Terus X kali 2 dapatnya 2X. Nah, selesai untuk tahap pertama. Nah, sisa dikurangkan. Ternyata X kuadratnya habis. Jadi 0X kuadrat kurang X kuadrat 0, sisa 8X kurang 2X jadi 6X. Tambah 12-nya turun. Nah, selanjutnya
kita bagikan lagi yang 6x nya dengan x lagi ya, seperti itu. Jadi tahap yang kedua yang warna hijau ya, 6x bagi x dapatnya 6 karena x nya mati. 6x bagi x, jadi x nya coret, sisa 6, seperti itu. Maka jawabannya di atas jadi 6. Nah 6 ini dikalikan lagi dengan x, 6 kali x 6x, lalu 6 kali 2 ya, 6 kali x tadi ya, 6x terus 6 kali 2 dapatnya 12. Oh ternyata ini sudah 0, maka jawabannya adalah x tambah 6 hasilnya. Jadi hasil pembagiannya adalah x tambah 6. Cukup mudah ya. Jadi sama sistemnya, cuma mungkin memang kelihatan lebih panjang penulisannya, tetapi mudah. Oke, mungkin contoh yang kedua ada ya, supaya lebih lancar. Seperti ini, 2x kuadrat tambah 7x kurang 32 dibagi x kurang 3 ya, sistemnya sama. Saya jelaskan langsung karena sudah ada gambaran tadi. Di sini sisa 2x kuadrat dulu, langkah pertama dibagi dengan x. Ya, dapatnya ini 2x kuadrat. Nah, setelah itu 2x kali x dapat yang bawah, kalikan ya. Terus kalikan ini dapat yang belakang, seperti itu. Nah, selanjutnya sisa dikurangkan. Nah, hasil pengurangannya adalah 7x kurang min 6x. Jadi kurang ketemu kurang jadi tambah, 7x tambah 6x ya. Jadi makanya dapat 13x di situ. 7x dikurang min 6. Kurang negatif 6 ya, jadi tambah. Nah, selanjutnya muncullah 13x, baru kurang 32-nya turun. Nah, 13x bagi x dapatnya 13 positif. Nah, dikalikan lagi dapat 13x dengan dapat min 39. Ternyata ada sisanya yaitu 7. Ya, kalau ada sisanya, sisa ditulis di bagian belakang. Kalau yang contoh 1 tadi kan sisanya 0, jadi tidak perlu ditulis. Jadi kalau ini ada sisa 7 tidak bisa lagi dikerjakan, maka ditulis hasilnya adalah 2x tambah 13 sisa 7. Sisanya ditulis di belakang seperti ini. Oke, seperti itulah untuk pembagian. Ya, kita masuk di bagian yang terakhir. Nanti tugasnya boleh dicoba-coba ya, kalau suka coba-coba di tugas-tugas ini boleh. Lalu untuk bagian yang terakhir, kita mensubstitusi bilangan bentuk aljabar. Mensubstitusi artinya kita mengganti nilai dari bentuk aljabar. Di sini mudah saja sebenarnya. Jika A sama dengan 5 dan B sama dengan negatif 4. Jadi kita mau ganti A dengan 5, kita ganti B dengan negatif 4. Ya, jadi kita lihat di sini hasilnya. Nah, A-nya sudah diganti dengan 5 ini. Jadi 2AB menjadi 2 kali 5 kali negatif 4. Jadi bukan 254 ya, 254 salah. Tapi 2AB adalah 2 kali A kali B. Jadi 2 kali 5 kali negatif 4. Tambah 3B kuadrat. Jadi 3 dalam kurung 3 kali dalam kurung negatif 4 pangkat 2. Jadi negatif 4 kali negatif 4 nanti ya. Terus di baris yang kedua, jadinya 2 kali 5 kali negatif 4 tadi dapatnya 10 kali negatif 4. Karena 2 kali 5 10. Terus yang di belakang 3 kali 16. Karena negatif 4 pangkat 2 artinya negatif 4 kali negatif 4. Jadi positif 16. Maka terakhir 10 kali negatif 4 dapat negatif 40. Terus 3 kali 16 dapat 48. Jadi negatif 48 tambah negatif 40 tambah 48 dapatnya 8. Selesai. Demikian juga dengan substitusi untuk
yang lebih panjang ya. Jadi kalian harus lebih sabar mengerjakannya, lebih teliti agar dapat mendapatkan jawaban yang benar. Jadi tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa dikerjakan dengan teliti. Kalau kita teliti mengerjakan, kayak yang nomor 3 ini kelihatan panjang, tetapi kalau kita selesaikan dulu, sederhanakan dulu bentuknya ya. Kan di sini 9x pangkat 3 dengan 16x pangkat 3 dengan negatif 18x pangkat 3 itu sama sukunya. Jadi bisa 9 tambah 16 kurang 18. Nanti dapatnya 7x pangkat 3 ini. Terus yang y-nya, nah, sisa min 21y kurang dengan 20y. Jadi negatif 31y ya harusnya di sini. Oh, ada 30. Min 21y tambah 30y kurang 20 nanti dapat negatif 11y. Jadi sisa ini 7x pangkat 3 dengan dikurang dengan 11y. Jadi substitusi atau ganti x-nya dengan 8, y-nya dengan negatif 12. Dapatlah jawabannya 3716. Oke, jadi ini ada latihan-latihan juga yang lebih mudah ya. Oke, cukup dulu penjelasan untuk perkalian, pembagian, dan mencari nilai dari bentuk aljabar. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih.